Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada kalian yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk kalian semua walau di mana juga anda berada. So guys, satu pesanan guys, kata orang guys, apabila kita diberi nikmat napas guys, itu yang harus kita syukuri, kerana nikmat napas ni adalah nikmat yang percuma. Jadi bayangkan guys, kalau napas itu ditarik, maka tidak adalah kehidupan kita. Jadi harus kita mensyukuri nikmat napas, keluar masuk itu kita serah balik kepada yang empunya napas tadi. Jadi hari ini guys, saya akan react satu tajuk yang menarik guys, yaitu walau di bawah tekanan Indonesia netral di G20 undang Rusia, kesempatan Indonesia di mata dunia. Jadi kalau tengok ya, dari sudut posisi Indonesia sekarang ni, untuk G20 Indonesia merupakan tuan rumah ya untuk tahun 2022 ni, dan di Bali ya, di Bali. Jadi Presiden Jokowi menjadi ketua di G20 ni. Jadi serba sedikit tentang G20 ni, apa dia punya fungsi. Pertama antaranya adalah menstabilkan keuangan. Lepas tu dari segi pandemik COVID ya, itulah yang dibincangkan, antara perkara-perkara yang dibincangkan. Jadi yang baru-baru ni saya ada terdengar juga bahawa Presiden Putin tidak dibenarkan untuk hadir di KTT G20 di Bali guys. Jadi bagaimana tindakan Indonesia, saya ada react di channel ni. Dan kali ini kita tengok macam mana kesempatan Indonesia di mata dunia, macam mana dia mengendalikan situasi yang sekarang ni berlaku, pergolakan Rusia dengan Ukraina ni, dan macam mana untuk G20 ini. Yuk kita simak video ini sama-sama. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi. So kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe channelnya, silalah subscribe. Jadi yuk kita simak sama-sama video ini. Jom. Kenetralan Indonesia membuat Paman Putin ingin hadir walaupun Indonesia mendapat tekanan dari Barat. Ini guys. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara non-blok sejak negara ini didirikan. Bahkan sampai saat ini tidak ada tekan apapun dalam hal pertahanan seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru dalam wadah FPDA. Bahkan walau kita diembargo senjata oleh Barat, kita tetap tidak menyatakan diri berpihak ke Rusia atau China. Disinilah jati diri kita. Mantap. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia akan dituntut lagi jati dirinya sebagai negara non-blok yang netral di bawah tekanan Barat pada forum G20 nanti. Amerika Serikat dan negara-negara sekutu memberikan sikap tegasnya bila Rusia yang dianggap Barat sebagai penjahat perang dilarang, bahkan diboikot dari hadirnya G20 nanti di Bali. Ini yang saya katakan tadi. Rusia kena boikot ya, dilarang untuk hadir di G20 di Bali yang akan datang nih guys. Tapi Indonesia bertahan ya guys, dia bertahan dengan situasi ini. Tetapi Paman Putin yang notabene presiden paling fenomenal di abad ini malah berani hadir. Karena ini ada di Indonesia yang memiliki hubungan baik kepadanya. Betul. Inilah hubungan yang saya selalu ceritakan tentang Indonesia dengan Rusia sejak zaman Soekarno lagi. Inilah dia punya chemistry ya. Semenjak Presiden Soekarno dengan Presiden Rusia pada masa itu, sungguh baik dorang punya hubungan, dan sampai ke hari ini Indonesia dengan Rusia kekal bersahabat baik walaupun mendapat tekanan ya daripada Amerika tentang peperangan yang berlaku, disuruh menjauhkan diri daripada Rusia. Tetapi Indonesia dengan sifat dia punya keneutralan tu guys, dia tidak peduli, sebab dia ni tidak memihak mana-mana ya. Sebab Indonesia ni salah satu negara yang harus juga dicontohi. Sebab tengoklah keadaan sekarang ni, dia tidak ada posisi di mana-mana pihak. Tetapi yang berlaku sekarang ni,
mereka dan juga dia punya sekutu menekan Indonesia nih guys, untuk macam menekan untuk kepada Rusia lah begitu. Ayo kita simak lagi video ni. Tapi sebelum itu, mari kita simak perkataan Opa Kim Jong Un berikut ini dengan penuh hikmat. Wow, ini ganas juga nih. 우리 당이 걸어온 영광 넘친 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각. Oh, sudah saya peringatkan berkali-kali pada pemirsa bagi-bagi bahwa kalian wajib subscribe channel ini. Campin ini bagi-bagi. Saya sudah subscribe ya. Kita tengok lagi. 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각. 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까 대할 수 없는 것들입니다. Seperti pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Rusia harus dikeluarkan dari kelompok ekonomi 20 negara atau G20 karena invasinya ke Ukraina. Ini Gara-gara invasinya ke Ukraina, mereka minta untuk dikeluarkan daripada senarai peserta di G20. Tapi Jokowi dia tidak peduli itu guys. Sebab apa kaitannya dengan Indonesia kan? Sedangkan yang ketua pada kali ini adalah Indonesia. Bagaimana pandangan kalian guys? Nanti kalian komen di bawah. Ayo kita lanjut. dilontarkan oleh Biden pasca Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan ingin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia yang tahun ini memimpin forum tersebut. Betul. Seperti yang dikutip oleh Reuters, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut, Biden mengatakan, jawaban saya sebagai Presiden Amerika adalah ya. Sahabat bagi-bagi, Biden juga mengatakan jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka dalam pandangan Biden, Ukraina juga harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan G20 tersebut, walaupun Ukraina bukan bagian dari G20. Kenapa boleh jadi macam tu? Analogi ini mungkin agar kedua negara tersebut bisa beradu opini di depan forum tersebut. Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengatakan bahwa membiarkan Presiden Putin duduk satu meja dengan pemimpin dunia lain adalah satu langkah yang terlalu jauh. Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron juga menyerukan kepada pemimpin negara-negara barat untuk memboikot KTT G20 seandainya Presiden Putin hadir. Ini sungguh terlalu. Mana boleh dorang pergi boikot ya ke TTG20 ni gara-gara kehadiran Putin. Sedangkan ini perbincangan dunia kan guys. Beberapa negara lah untuk bahagian G20 ni. Dorang ni ada sejak cara kan macam mana supaya meretakkan hubungan itu. Itu yang kalau kami bilang sandi lah guys, sandi. Amerika Serikat dan sekutu baratnya dikabarkan sedang menimbang apakah Rusia tetap bisa berada dalam kelompok 20 negara terkemuka itu setelah invasinya ke Ukraina. Biden juga mengatakan Amerika Serikat berargumen dengan adanya serbuan ke Ukraina, maka lembaga-lembaga internasional tidak bisa bertindak sebagaimana biasanya. Sahabat bagi-bagi, tetapi setiap upaya untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan diveto oleh semua anggota lain dalam kelompok tersebut. Dan ini justru beresiko membuat beberapa negara tidak mau mengikuti rangkaian pertemuan G20 ini. Tetapi dengan prinsipnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini tidak memihak. Walaupun seruan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan agar Rusia dikeluarkan dari forum itu menyusul invasinya ke Ukraina. Namun, dalam jumpa pers pada hari Kamis 24 Maret kemarin, Indonesia sekali lagi menegaskan sikap netralnya. Staf khusus Menlu, bidang penguatan program-program prioritas Kemenlu, dan CEO Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansah Jani mengatakan, sebagai presidensi dan sesuai dengan sikap presidensi-presidensi yang sebelumnya adalah tetap mengundang semua anggota G20. Dan ditambahkan, Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi suatu forum dan organisasi selalu berpegang pada aturan yang berlaku dan tidak terkecuali di G20 ini. Oleh karena itu,
memang kewajiban Presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. KTT 20 juga akan memusatkan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini. Betul. Disinilah peluang Jokowi guys menerangkan ya betapa pentingnya keamanan ya. Dia tidak meng-highlightkan perang tetapi dia clue kepada perkembangan ekonomi sebab bila dia cerita berkaitan dengan ekonomi akan terkaitlah dengan peperangan, dengan hubungan diplomatik antara negara-negara lain. Itulah yang saya nampak kebijakan Presiden Jokowi ini mengatur langkah di G20 bersempena dia menjadi ketua kepada G20 ini. Sahabat bagi-bagi, penegasan ini dikeluarkan sesudah muncul konfirmasi bahwa Rusia telah menerima undangan dari Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali pada November mendatang. Dan Presiden Vladimir Putin ingin menghadirinya, sebagaimana diungkap Duta Besar Rusia di Jakarta. Sikap pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan pandangan para politikus di Indonesia, di antaranya Dev Laksono. Menurut anggota DPR Komisi 1 yang antara lain membidangi urusan luar negeri itu, sudah selayaknya Indonesia tidak menyentuh konflik Rusia dan Ukraina dalam G20 ini. Pasalnya, G20 dibentuk untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Betul, ini yang perlu diketahui ya. G20 ini dibentuk adalah untuk membahas pembangunan ekonomi global ya di peringkat dunia, bukan mengisukan tentang perang. Jadi yang dikatakan Presiden Putin tidak dibenarkan untuk hadir ni dan tekanan-tekanan daripada Amerika antaranya ya supaya tidak hadir, apa kaitannya ya? Sedangkan ini berlainan ya, peperangan itu atur di PBB ya, kan guys, begitu. Jadi ini G20 ni untuk pembangunan ekonomi. Begitu. Itu kita kena paham. Jadi bagus juga lah benda-benda macam ni dapat kita ketahui ya, membezakan peringkat PBB apa perbicaraan di peringkat itu dan G20 ni apa perkara yang diisukan. Begitu. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempermudah akses ke permodalan atau juga meningkatkan kemampuan bisnis masyarakat secara global. Permasalahan Ukraina dengan Rusia adalah konflik yang berawal dari kebijakan luar negeri sejumlah negara barat yang dianggap bertentangan ataupun membahayakan permasalahan dalam negeri Rusia. Oleh karena itu, fokus G20 jangan dibawa ke arah sana. Walaupun apa yang terjadi di sana dianggap suatu pelanggaran kedaulatan negara, itu seharusnya diselesaikan di forum-forum yang ada, bukan di G20. Nah, sama. Admin sama dengan pandangan saya. Jadi betul lah ya. Untuk forum bagian perang-perang bukan di G20. Aturlah di PBB kan guys. Sahabat bagi-bagi, China sebagai salah satu anggota G20 juga mendukung Rusia untuk hadir dalam forum tersebut. Karena Rusia termasuk anggota yang sangat penting. Apa maksud China mengatakan seperti itu? Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobyeva, dalam konversi pers di Jakarta pada hari Rabu kemarin, 23 Maret 2022, mengungkapkan keinginan Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Itu akan tergantung pada banyak, termasuk situasi COVID yang semakin baik. Beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini niatnya adalah Presiden Putin ingin hadir. Ditanya tentang isu Rusia dapat dikeluarkan dari G20 akibat invasi ke Ukraina, Vorobyeva mengatakan itu adalah forum untuk membahas masalah ekonomi dan bukan krisis seperti Ukraina. Betul. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini akan tidak membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi, tapi sebaliknya tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya. Vorobyeva mendesak Indonesia yang tahun ini memimpin G20 untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara barat. Vorobyeva juga mengatakan, kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang tidak hanya diterapkan pada Indonesia, tetapi begitu banyak negara lain di dunia oleh Barat. Di sisi lain, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, menyerukan penolakan atas rencana kedatangan Putin ke KTT G20 di Bali akhir tahun ini.
Kalau duta besar Ukraina pula dia mencadang agar menolak Presiden Putin, tetapi daripada pihak duta besar Rusia tidak ada masalah sebab Indonesia akan berlapang dada dan G20 itu membincangkan tentang ekonomi global. Begitu. Menurutnya, kehadiran Putin di forum-forum internasional merupakan penghinaan atas demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan pertemuan, platform internasional, konferensi tingkat tinggi, ini akan menjadi langkah yang nyata untuk mengakhiri situasi di Ukraina. Katanya, sahabat bagi-bagi, dalam hal mengatasnamakan demokrasi, Barat sepertinya punya standar gandanya sendiri, di mana satu tangan mereka menulis kebebasan, satunya lagi adalah penekanan. Indonesia adalah negara non-blok, prinsip Indonesia adalah netral. Tetapi Barat mencoba menekan Indonesia dari cover demokrasinya untuk meminta Indonesia memboikot Rusia, yang mana itu adalah hak Indonesia dan hak setiap anggota menghadiri acara tersebut untuk membahas ekonomi global, bukan peperangan atau pertahanan seperti NATO dan forum FPDA. Ini G20 yang urusannya dengan ekonomi, bukan ngurusi perang yang terjadi saat ini. Dan Indonesia juga sudah menyatakan sikap tegasnya menolak peperangan karena kemanusiaan di atas segalanya. Dan satu hal yang pasti, karena sikap netral ini, presiden paling sibuk abad ini, yaitu Paman Putin, akhirnya menyatakan diri hadir di G20. Padahal Putin sadar pasti hanya akan mendapat kecaman dalam forum tersebut. Betul. Indonesia adalah negara paling bersahabat di dunia. Dan di sini kita harus bersikap adil, bahwa pernyataan sikap pemerintah yang tidak mau diintervensi pihak manapun patut kita puji dan acungi jempol. Semoga dalam G20 ini Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk mendamaikan dua raksasa yang terjadi dan menjadi negara yang ikut bermain cantik di mata dunia, dan mundurlah perang dunia ketiga di tangan Indonesia. Semoga pemimpin kita menyadari bahwa ada ribuan peluang yang bisa diambil untuk menoreh nama Indonesia dalam forum ini. Dan untuk kalian para pasukan NATO, saya instruksikan, kencangkan sabuk kalian, karena sebentar lagi akan ada hajatan G20. Datanglah kalian walau tanpa undangan, karena di sana dipastikan enak nasi bungkusnya. Terima kasih, admin pamit undur diri. Narto. Mantap. Jadi kalau ikut ya situasi sekarang, Presiden Jokowi sebenarnya dia memainkan peranan yang penting ya untuk G20 ini. Dan inilah ruang untuk Indonesia menunjukkan dia punya credibility dan juga dia punya ketegasan ya tentang apa yang dipegang oleh Presiden Jokowi, di mana sikap Indonesia adalah open dan juga peneutral, dan Indonesia adalah salah satu negara ya yang non-blok. Jadi ini tidak bermakna apabila dia menjemput Putin datang ke Indonesia bermakna dia menyokong peperangan. Sedangkan Jokowi sudah nyatakan ya dia tidak mau berlaku peperangan. Dia ada tulis di IG-nya dan dia nyatakan bahwa stop peperangan, sebab peperangan itu akan banyak kerugian. Jadi bermakna di sini Jokowi dari segi peperangan dia memang tidak mau juga berperang. Cuma dia tidak highlight untuk mana-mana negara. Jadi itulah kebijakan Presiden Jokowi, dan sikap Jokowi yang ada sekarang ini harus kita sokong, harus kita bagi jempol lah kan guys, sebab inilah salah seorang presiden di mana walaupun mendapat tekanan di peringkat dunia tetapi dia steady saja guys. Demi apa? Demi keamanan negara dan juga dunia guys. Jadi di sini Indonesia berperan penting sebenarnya, walaupun kita nampak Indonesia ni jauh di Asia Tenggara ya guys, tetapi peranan Indonesia dalam menstabilkan situasi dunia sekarang ni amat besar. So guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.